the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2631. Tuan Kaldidot, Anda terlalu baik, saya hanya beruntung, jawab Iwan merendah setelah beberapa saat ragu-ragu. Dia selalu memilih untuk tidak menonjolkan diri meskipun ada beberapa penjahat yang tewas di tangannya selain Poison Wilder dan Raja Iblis. Iwan tidak pernah memberitahu publik tentang hal itu untuk menghindari masalah. Namun Fletcher, Howard, dan Mr. Outwood semua tahu bahwa dia telah melenyapkan Raja Iblis dan melukai Bos Selatan. Karenanya dia hanya bisa menerima pujian mereka. Tuan Gusnadi, Anda terlalu rendah hati. Bagaimana bisa kamu membunuh Raja Iblis dan melukai Bos Selatan hanya dengan keberuntungan? Fletcher menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menambahkan, aku mendengar dari pengawal naga di wilayah selatan beberapa waktu lalu bahwa Asmodeus dan pencuri merah juga dijatuhkan baru-baru ini. Tuan Gusnadi, itu tidak mungkin perbuatanmu juga kan? Candanya. Semua penjahat dalam daftar kriminal itu licik dan tangguh, jadi mereka masing-masing menantang untuk dikalahkan. Dalam keadaan normal, melenyapkan 1 atau 2 penjahat dalam waktu 2 tahun sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun Asmodeus, pencuri merah, Poison Wilder, dan Raja Iblis semuanya dieliminasi oleh organisasi Drakmar di wilayah selatan dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Seketika dia mulai curiga bahwa Iwan juga bertanggung jawab atas kematian Asmodeus dan pencuri merah. Mengingat betapa liciknya para penjahat ini, fakta bahwa Iwan telah berhasil melenyapkan 2 dari mereka sudah cukup mengesankan. Jika dia menjatuhkan keempatnya, itu akan mengejutkan. Sesaat kemudian intuisinya terbukti benar. Iwan pun terdiam. Asmodeus dan pencuri merah memang tersingkir olehnya, jadi Iwan tidak tahu bagaimana harus merespons. Bukannya dia bisa menyangkalnya karena itu tidak pantas. Apa? Jadi kamu berhasil mengalahkan Asmodeus dan pencuri merah? Howard, Fletcher, dan Tuan Outwood semuanya tercengang. Tak lama kemudian mereka menyadari bahwa Iwan kemungkinan besar adalah orang yang mencapai semuanya. Tuan Gusnadi, Anda luar biasa. Anda telah berhasil menjatuhkan 4 dari 8 penjahat daftar kriminal dalam waktu beberapa bulan saja. Bagaimana Anda melakukannya? Fletcher terkejut. Mr. Outwood dan Howard sama-sama ternganga melihat Iwan. Mereka semua tahu tentang kekuatan Iwan yang sebenarnya. Jika dia mampu mengalahkan Raja Iblis, dia pasti bisa melenyapkan Asmodeus dan pencuri merah. Namun para penjahat itu dikenal licik dan pandai bersembunyi. Menemukan 1 penjahat saja sudah cukup menantang, apalagi melenyapkannya. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun Iwan berhasil menjatuhkan 4 penjahat sendirian. Ini sebenarnya sebuah keajaiban dan mereka sangat terguncang. Bab 2632. Aku hanya beruntung, Iwan tersenyum malu-malu. Dia tidak pernah menikmati sorotan, jadi dia tidak banyak bicara. Tuan Gusnadi, saya jarang mengagumi siapapun, tapi saya benar-benar terkesan oleh Anda. Nada bicara Howard menjadi sangat hormat. Dia telah meremehkan Iwan sebelum mengetahui identitas aslinya. Namun setelah mengetahui kekuatannya yang sebenarnya dan fakta bahwa dia melenyapkan 4 penjahat, dia sangat tersentuh oleh bakat luar biasa dan sifat lurus Iwan. Saya merasakan hal yang sama, Fletcher menyetujuinya. Tentu saja, Tuan Outwood juga terkesan. Kalian terlalu baik, ini bukan masalah besar, kata Iwan merasa sedikit malu. Tiba-tiba dia teringat kenapa mereka semua ada di sini dan mengganti topik pembicaraan. Tuan Outwood, saya tidak datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Anda semua. Saya juga perlu berbicara dengan Anda tentang Bos Selatan. Oh, Bos Selatan ya? Oh iya, Howard, kamu baru saja menyebutkan bahwa Bos Selatan melakukan pembunuhan dan perampokan. Tapi kamu belum menyelesaikan ceritanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Outwood menoleh untuk melihat Howard. Ketika Howard melaporkan keadaannya, Fletcher dan Iwan menyela mereka. Oleh karena itu, dia tetap bingung dan tidak begitu paham tentang apa yang terjadi.
Tuan Oakwood, ini masalahnya. Howard melanjutkan laporannya dan menjelaskan bagaimana bos selatan membunuh orang yang tidak bersalah untuk mencuri bunga pelangi. Apa sialan bos selatan? Beraninya dia melakukan kejahatan seperti itu di wilayah barat ini. Dia perlu dihukum. Tuan Oakwood membanting meja dengan marah. Farid meminta bantuannya untuk mencari bos selatan dan menjelaskan bahwa dia mungkin melarikan diri ke wilayah barat. Tampaknya memang demikian. Selain itu, bos selatan bahkan melakukan perampokan dan pembunuhan. Seketika Oakwood sangat marah. Tuan Oakwood, bos selatan sudah mendapatkan ramuan surgawi bunga pelangi. Kalau tidak salah, dia ingin menggunakannya untuk latihannya. Kita harus menemukannya sebelum dia menggunakannya untuk naik ke level berikutnya, kata Iwan. Dia tahu bahwa organisasi Drakmar adalah organisasi khusus dengan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya di tahap yang munah atau lebih tinggi. Namun cabang wilayah barat dan selatan semuanya dikelola oleh wilayah tengah. Individu yang paling kuat di cabang-cabang ini adalah Tuan Oakwood dan Farid, namun mereka berdua hanya berada di tahap puncak yang munah. Adapun yang lainnya, mereka semua berada di tahap akhir yang munah dan mereka adalah minoritas. Sekarang bos selatan memperoleh bunga pelangi, dia mungkin bisa mencapai tahap puncak yang munah. Itu akan membuat penangkapannya jauh lebih sulit bagi pengawal naga di wilayah barat dan selatan. Bab 2633. Ya, kamu benar, aku akan mengeluarkan perintah penangkapan dan mengatur orang-orang agar melacaknya sekarang, kata Tuan Oakwood. Seringkali ada prosedur yang diperlukan bagi organisasi Drakmar untuk mengeluarkan perintah penangkapan atau menambahkan nama ke daftar kriminal. Meskipun bos selatan pernah bekerja dengan penjahat sebelumnya, kejahatan yang dilakukannya tidak seberat yang orang-orang ada di dalam daftar kriminal. Setidaknya dia tidak melakukan hal-hal di luar batas ketika dia masih menjabat menjadi penguasa komunitas bawah tanah di wilayah selatan. Ketika dia melakukan sesuatu yang jahat, dia telah melakukan yang terbaik untuk tetap berada di belakang layar dan menghindari keterlibatan yang berlebihan. Oleh karena itu, bos selatan terus berusaha meyakinkan penjahat untuk mengejar Iwan, tetapi tidak mengejar Iwan sampai beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu, hanya organisasi Drakmar di wilayah selatan yang mengeluarkan perintah penangkapan yang menargetkan bos selatan. Dan organisasi Drakmar di wilayah tengah tidak menambahkan bos selatan ke dalam daftar kriminal. Meskipun bos selatan belum termasuk dalam daftar kriminal, Tuan Oakwood membantu Farid mencari bos selatan. Namun sejauh ini, dia tidak memberikan perintah resmi apapun. Namun situasinya berbeda pada saat ini. Sekarang setelah bos selatan mengambil nyawa orang yang tidak bersalah, organisasi Drakmar berhak mengejarnya. Selama pemberitahuan resmi dikeluarkan, sebagian besar keluarga di wilayah barat akan bekerja sama dengan misi tersebut dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan bos selatan. Mengenai apakah mereka akan memasukkan bos selatan ke dalam daftar kriminal, mereka harus menyerahkan kejahatan yang dilakukan bos selatan kepada organisasi Drakmar pusat dan membiarkan mereka yang menilainya. Tidak, Tuan Oakwood. Anda tidak bisa mengeluarkan perintah penangkapan. Iwan menggelengkan kepalanya. Tidak bisa? Kenapa tidak? Tuan Oakwood sedikit terkejut. Pertama-tama, saya hanya mengatakan bahwa bos selatan melakukan ini karena saya mendeteksi energi aslinya di TKP. Saya tidak memiliki bukti nyata bahwa dia melakukannya. Terlebih lagi, bos selatan sengaja menyembunyikan identitas aslinya kali ini. Jika Anda mengeluarkan perintah penangkapan, Anda hanya akan membuatnya khawatir, jelas Iwan. Dia tahu bahwa organisasi Drakmar beroperasi berdasarkan fakta dan bukti. Tanpa bukti nyata, tidak pantas bagi mereka untuk menangkap bos selatan. Selain itu, bos selatan memastikan bahwa dia telah membunuh semua orang di tempat kejadian untuk mencegah identitasnya diketahui. Jika organisasi Drakmar mengumumkannya, bos selatan akan tahu bahwa dia telah terungkap. Dia akan lebih waspada dan bersembunyi lebih baik. Dalam skenario terburuk, dia bahkan mungkin meninggalkan wilayah barat dan menuju ke wilayah utara atau timur. Jika itu terjadi, akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukan bos selatan. Bab 2634.
Ya, itu benar. Tuan Oput mengerutkan kening dan melihat alasan dalam kata-kata Iwan. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Tuan Gusnadi, apa pendapat Anda tentang hal ini?" "Aku punya cara. Komunitas bawah tanah adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi dan Bos Selatan tahu jalan keluarnya. Kalau aku tidak salah, mungkin disitulah dia bersembunyi di sini, di wilayah barat." Dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Bos Barat adalah penguasa komunitas bawah tanah di sini dan jika di sanalah Bos Selatan bersembunyi, saya yakin Bos Barat mungkin mengetahui sesuatu tentang hal itu." "Benar, aku juga mencurigai Bos Barat, dia mungkin terlibat." Mr. Oput mulai menyadari dia sudah mengirim beberapa pasukan pengawal naga untuk mencari Bos Selatan, tetapi mereka semua kembali tanpa menemukan apapun. Pada awalnya, Tuan Oput mengira Farid mungkin salah dan Bos Selatan tidak melarikan diri ke wilayah barat. Namun Iwan sudah memastikan bahwa Bos Selatan berlokasi di wilayah barat. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Seorang di wilayah barat membantu Bos Selatan dan menghapus jejaknya. Siapapun yang membantu Bos Selatan setidaknya harus memiliki tingkat kekuatan yang menyaingi beberapa keluarga paling berpengaruh. Kalau tidak, organisasi Drakmar tidak akan gagal menemukan apapun yang berhubungan dengan Bos Selatan. Di sisi lain, Bos Selatan dulunya adalah penguasa komunitas bawah tanah di wilayah selatan dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga di wilayah barat. Semua keluarga berpengaruh menghargai reputasi mereka dan tidak akan pernah mengasosiasikan diri mereka dengan orang-orang seperti Bos Selatan. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinannya keluarga-keluarga ini terhubung dengan Bos Selatan. Namun Bos Barat terlibat dalam komunitas bawah tanah dan kemungkinan besar memiliki koneksi dengan Bos Selatan. Ada banyak area tabu abu-abu di dalam komunitas bawah tanah dan jika Bos Selatan benar-benar berada di wilayah barat, Bos Barat mungkin yang menyembunyikannya. Bahkan jika bukan itu masalahnya, dia mungkin mengetahui sesuatu. Bos Barat ya, beraninya dia bekerja dengan Bos Selatan. Sialan dia. Tuan Oput sangat marah dan ekspresinya menjadi gelap. "Tuan Oput, jika Bos Barat terlibat dalam hal ini, mengapa kita tidak menekannya saja agar menyerahkan Bos Selatan? Dengan begitu setidaknya kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Bos Selatan," saran Fletcher. "Tidak, kita tidak bisa menemui Bos Barat. Dia tidak akan pernah memberi kita informasi apapun tentang Bos Selatan. Dia juga tidak akan menyerahkannya." Tuan Oput menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah merasa bahwa keluarga Vermeer menyembunyikan Bos Selatan, itu hanyalah spekulasi tanpa bukti apapun yang mendukung klaimnya. Bos Barat tidak mungkin menyerahkan Bos Selatan. Dengan melakukan hal tersebut, Bos Barat secara tidak langsung mengakui menyembunyikan dan membantu Bos Selatan. Tidak mungkin Bos Barat melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Bab 2635. Tuan Oput, benar, Bos Barat tidak akan pernah menyerahkan Bos Selatan. Saat ini kita hanya bisa menunggu dan mengirim seseorang untuk mengawasi keluarga Vermeer. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk tentang Bos Selatan. Iwan menyetujui. Wilayah barat sangat luas dan Bos Selatan sangat tangguh. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan Bos Selatan. Untungnya, dia menyimpulkan fakta bahwa Bos Barat kemungkinan besar ada hubungannya dengan ini. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk fokus pada keluarga Vermeer untuk melihat apakah dia bisa melacak Bos Selatan melalui mereka. Ya, kurasa itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Master Opwood mengangguk sambil berpikir. Meskipun ini akan membuat mereka dalam posisi pasif, itu lebih baik daripada menyuruh orang mencari Bos Selatan di seluruh wilayah barat. Tuan Gusnadi, jangan khawatir, saya akan meminta seseorang mengawasi Bos Barat dan para keluarga Vermeer. Anda sudah datang jauh-jauh ke sini, jadi kami harus memenuhi tugas kami sebagai tuan rumah dan menjamu Anda pesta. Tuan Opwood melirik Fletcher dan Howard. Kalian berdua harus menyiapkan pesta untuk menyambut Tuan Gusnadi. Ya Tuan, kata Fletcher dan Howard. Tuan Opwood, terima kasih atas kebaikan Anda, kata Iwan. Dia datang ke markas organisasi Drakmar cabang wilayah barat untuk mendiskusikan masalah mengenai Bos Selatan dan juga untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Karena masalah Bos Selatan telah diselesaikan, Iwan bermaksud untuk menghabiskan waktu bersama Fletcher dan Tuan Opwood.
Setelah itu Tuan Output mulai mengatur orang-orang untuk mengawasi bos Barat dan keluarga Farmer. Sementara itu Fletcher dan Howard pergi untuk mempersiapkan pesta. Di sisi lain di ruang tamu rumah keluarga Farmer, bos Barat berubah menjadi lebih formal dan bersiap untuk mengunjungi keluarga Fix. Dia mengetahui dari Felton malam sebelumnya bahwa Jackson memiliki ramuan surgawi. Felton dan Jackson mencoba membelinya, tapi Jackson menolaknya. Oleh karena itu, bos Barat bermaksud bertemu langsung dengan Roman untuk menekannya agar menjual bunga pelangi. Saat itu langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Felton bergegas masuk dengan lengannya yang dibalut perban tergantung di depan dadanya. "Ayah, ada kabar buruk," kata Felton buru-buru. "Felton, ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu panik?" Bos Barat terkejut. "Ayah, aku baru tahu bahwa Jackson diserang dan bunga pelangi miliknya dicuri." Felton menarik nafas dalam-dalam dan mulai menjelaskan. "Apa?" Bos Barat terkejut. Dia akan mengunjungi keluarga Vex untuk menekan mereka agar menjual bunga pelangi. Yang membuatnya bingung, bunga pelangi sudah diambil sebelum dia bisa melangkah keluar pintunya. Ini benar-benar membuatnya lengah dan hatinya hancur.